Pernah bertanya-tanya siapa yang sebenarnya memegang kendali? Yuk kita bedah dua teori tentang kekuatan tak terlihat. Jadi, apa benar ada rencana rahasia yang mengendalikan semuanya? Hari ini kita lihat dua jawaban yang sangat berbeda. Oke, kita mulai dari sumber pertama. Katanya, ada sebuah rencana besar global yang sudah berjalan berabad-abad. Rencana ini katanya punya 3 tahap untuk menguasai dunia, yang puncaknya adalah satu tatanan dunia terakhir. Kuncinya? Ya, kendalikan uang dunia. Kalau itu berhasil, dunia pun ada dalam genggaman. Peristiwa besar seperti Perang Dunia I dan 911 dianggap sebagai momen kunci pergeseran kekuasaan ini. Lalu bagaimana respons orang? Penulisnya memakai analogi ini. Ada yang tunduk, ada yang melawan sistem. Contoh perlawanannya, insiden seperti Freedom Flotilla Gaza ini yang dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Sekarang kita beralih ke teori kedua. Sudut pandangnya, wah beda banget. Ceritanya berawal dari sini. Seorang ibu di Kalimantan, anehnya justru susah mencari minyak goreng. Padahal Indonesia itu produsen sawit terbesar dunia, produksinya lebih dari 51 juta ton setahun. Dan untuk kebutuhan dalam negeri, jatahnya 17 juta ton lebih. Harusnya sih lebih dari cukup ya. Pertanyaannya, kok bisa minyak goreng langka dan mahal, padahal stoknya melimpah? Penyelidikan mengarah ke sini. Korupsi, pembajakan negara. Kepentingan swasta bisa membajak kebijakan pemerintah. Nah, di dalamnya ada jaringan politically exposed persons ini. Isinya para pejabat dan pebisnis besar. Jaringan inilah yang membentuk oligarki kuat. Mereka bisa mengatur kebijakan negara demi keuntungan sendiri. Pengaruh mereka sampai ke level undang-undang loh. Contohnya UU Cipta Kerja yang kontroversial itu. Intinya, UU ini memutihkan jutaan hektar kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan negara. Oke, jadi kita punya dua gambaran yang sangat berbeda soal siapa yang sebetulnya berkuasa. Teori pertama, ada plot rahasia yang mengendalikan sejarah. Teori kedua, kekuasaan ada di jaringan elit lokal. Jadi, yang pertama ini soal agenda tersembunyi selama berabad-abad. Ceritanya didorong oleh sebuah takdir. Sedangkan yang kedua, kekuasaan itu lebih nyata. Ada di jaringan elit yang membajak negara dari dalam. Jadi mana yang nyata? Dan bagaimana cara kita melihat sistem yang sesungguhnya membentuk hidup kita?